Hai teman-teman, welcome back to my channel. Pernah tidak terlintas dalam pikiran kalian kalau sebenarnya Indonesia itu adalah raksasa digital yang sedang tidur? Bagaimana tidak? Kita punya populasi yang besar, data yang melimpah, dan jutaan masyarakat yang melek digital. Tapi kenapa kalau kita ngomongin soal artificial intelligence, kita masih sering merasa tertinggal dari Singapura ataupun Malaysia? Nah, ini dia misteri terbesar yang akan coba saya dan rekan-rekan saya pecahkan hari ini. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal strategi. Kita akan bongkar dua alat analisis yang super power yang dipakai oleh para ahli, yaitu analisis Pestel dan analisis Porter Swan. Siapkan kopi dan cemilan kalian ya, dan nonton sampai akhir, karena video ini akan memberikan info yang bermanfaat tentang bagaimana kita bisa membangun masa depan AI yang tangguh dan berdaulat di negara sendiri. Let's go! Baik, nama saya Andina Mahardika. Kali ini saya akan memaparkan terkait Pestel Analysis industri teknologi AI yang terbagi terhadap 6 faktor. Faktor yang pertama itu faktor politik. Satu itu strategi nasional kecerdasan artifisial. Kedua, kemudian dukungan presiden untuk program talenta digital. Terus kemudian faktor ekonomik. Yang pertama, permintaan global untuk alih daya pengembangan AI. Dua, tren investasi global yang beralih ke deep tech dan AI. Faktor ketiga yaitu sosial. Satu, populasi usia produktif besar dan melek digital. Dua, ketersediaan big data masif dari ekosistem digital lokal. Kemudian faktor keempat, technological. Satu, kolaborasi transfer teknologi dengan negara atau perusahaan AI maju. Kedua, keterbatasan infrastruktur komputasi inti dan pusat data. Faktor kelima, environment. Satu, potensi AI untuk ESG dan pertambangan presisi. Dua, bencana alam atau force major. Untuk faktor legalnya, yang pertama itu pembentukan Badan Regulasi Data (UU PDP). Yang kedua, kurangnya regulasi etika dan standar akurasi AI yang ketat. Setelah kita melakukan Pestel analisis, kita dapat mengetahui yang mana yang opportunities, yang mana yang menjadi tantangan. Baik, saya akan memaparkannya sekarang. Untuk sosial, yang pertama itu strategi nasional kecerdasan artificial, itu dia positif high. Kemudian dukungan presiden untuk program talenta digital, dia positif medium. Kemudian kurangnya dukungan fiskal atau insentif pajak yang konkret, itu negatif high. Yang keempat, keterbatasan anggaran pemerintah untuk investasi infrastruktur komputasi, negatif high. Kemudian faktor yang kedua yaitu economics. Pertama itu permintaan global untuk alih daya outsourcing pengembangan AI, dia positif high. Kemudian tren investasi global yang beralih ke deep tech dan AI positif high. PDB Indonesia terbesar di Asia Tenggara itu positif low. Ketersediaan modal Ventura yang kuat meskipun cenderung late stage, itu dia positif medium. Yang kelima, sensitivitas harga yang tinggi di pasar B2C di domestik, dia negatif low. Kemudian faktor ketiga itu faktor sosial. Satu, populasi usia produktif besar dan melek digital, dia positif low. Ketersediaan big data yang masih dari ekosistem digital lokal, dia positif medium. Tingkat adopsi aplikasi digital fintech e-commerce yang sangat tinggi, dia positif low. Yang keempat, kepercayaan publik yang rendah terhadap keamanan dan privasi data, dia ada di negatif high. Kemudian persaingan ketat dari pusat AI regional menarik talenta terbaik, dia di negatif high. Kemudian faktor teknologis. Satu itu kolaborasi transfer teknologi dengan negara perusahaan AI maju, dia positif medium. Dukungan jaringan 5G yang mulai meluas, positif low. Keterbatasan infrastruktur komputasi inti dan pusat data, dia negatif low. Ketergantungan tinggi pada teknologi dan model dasar AI dari luar, dia negatif medium.
Kemudian dominasi platform dan model AI global menekan inovasi lokal, dia negatif medium. Kemudian faktor environments. Yang pertama itu permintaan yang meningkat untuk aplikasi AI yang mengatasi isu keberlanjutan ESG. Dia positif high. Potensi yang kedua, potensi AI untuk ESG dan pertambangan presisi, dia positif high. Yang ketiga, tingginya konsumsi energi dan panas data center AI, dia negatif high. Baik, dari faktor legal sendiri, yang pertama pembentukan Badan Regulasi Data Undang-Undang PDP, dia positif low. Adopsi standar internasional ISO dan IEC atau IEC untuk sertifikasi AI, dia positif medium. Yang ketiga, kurangnya regulasi etika dan standar akurasi AI yang ketat, dia negatif low. Resiko geopolitik dan cyber security mengancam kedaulatan data, dia negatif low. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats-nya. Nah, di sini digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan industri AI di Indonesia. Berdasarkan analisis ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kekuatan yang perlu dimanfaatkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang bisa dimaksimalkan, dan ancaman yang harus diwaspadai. Selanjutnya yaitu Matrix SWOT TOS. Nah, di sini itu studi ini menerapkan analisis korespondensasi menggunakan matriks TOWS untuk mengkorelasikan hubungan antara faktor-faktor SWOT dan melakukan formulasi strategi. Ada 4 jenis strategi pencocokan menggunakan matriks TOWS, yaitu yang pertama ada SO, kemudian WO, ST, dan WT. Nah, di sini itu membentuk kelompok faktor membantu mengurangi kompleksitas dalam analisis korespondensi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Delia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pastel analysis versus SWOT analysis. Bisa kita lihat dalam PPT tersebut ada gambar pastel analysis dan portrait SWOT analysis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perencanaan strategis berbasis pastel dan portrait SWOT pada industri teknologi aplikasi digital berbasis AI ini menghasilkan dua pendekatan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Keduanya ini diperlukan untuk memahami kondisi eksternal sekaligus menentukan strategi kompetitif dalam pengembangan industri AI di Indonesia. Strategi dari pastel analysis bersifat reaktif dan eksternal, berfokus pada bagaimana industri AI ini harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti makro, kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur komputasi, regulasi privasi data, serta dinamika sosial dan kepercayaan publik. Baik, saya Agung Kurnia akan menjelaskan rekomendasi strategi pastel. Yang pertama, strategi prioritas tinggi yang fokusnya pada pendanaan infrastruktur dan mitigasi risiko kritis dalam 1-6 bulan ke depan. Selanjutnya mengenai strategi prioritas sedang yang berfokus pada kualitas data, pengurangan ketergantungan dan transfer knowledge dalam 6-18 bulan ke depan. Dan yang terakhir adalah strategi prioritas rendah atau strategi pemanfaatan aset jangka panjang, di mana kita berfokus pada optimalisasi aset yang sudah ada dan dampak ESG dalam 1-3 tahun ke depan. So teman-teman, pengembangan industri AI di Indonesia itu bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Pastel adalah pengingat bahwa kita harus adaptif terhadap dunia yang berubah. Sedangkan portrait SWOT adalah panggilan untuk kita berani berkompetisi dan memanfaatkan strength kita yang unik. Dengan analisis ini, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang dan kelemahan menjadi keunggulan kompetitif. Mari kita dorong bersama agar raksasa digital ini bangun dan terbang tinggi, tidak tidur lagi. Gimana menurut kalian? Strategi mana yang paling mendesak untuk dilakukan? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.